Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Faras Makfira Bakar dari Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini sebagai penutup dari mata kuliah Teori-teori Antropologi Klasik. Saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh antropologi bernama Clifford Geertz. Clifford Geertz dilahirkan di San Francisco, California pada tahun 1926 dan meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006. Perjalanan pendidikannya ditempuh di Action College, Ohio pada bidang filsafat tahun 1950. Kemudian melanjutkan studi bidang antropologinya di Universitas Harvard. Pada tahun keduanya di Harvard, ia bersama istrinya berangkat ke Pulau Jawa dan menetap di sana selama 2 tahun untuk mempelajari masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Penelitian inilah yang selanjutnya menghantarkan Clifford Geertz hingga berhasil menyandang gelar doktor di bidang antropologi dari Department of Social Relations pada tahun 1956. Keberhasilan Clifford Geertz yang mendorongnya melakukan penelitian di Indonesia untuk kedua kalinya, tepatnya itu di Bali. Setelah menyelesaikan kerja lapangannya di Bali tahun 1958, beliau diangkat sebagai staf pengajar Universitas California di Berkeley. Kemudian selanjutnya pindah ke Universitas of Chicago selama 10 tahun, tepatnya itu pada tahun 1960 sampai 1970. Pada tahun 1970, ia mengabdikan diri sebagai profesor antropologi di Institute for Advanced Study di Princeton. Sampai pada akhir hayatnya. Karya-karyanya meliputi antropologi budaya, agama, dan teori sosial, pembangunan, pertanian, serta keanekaragaman etnis dan implikasinya pada dunia modern. Clifford Geertz mendasarkan karya-karyanya pada pengalaman dan hasil penelitian lapangannya di Indonesia dan Maroko selama hampir setengah abad. Clifford Geertz bergabung dalam MIT Indonesia Project. Ia mengawali penelitian lapangannya secara intensif di Jawa dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1954. Selanjutnya, selama beberapa dekade berikutnya, Clifford Geertz bolak-balik ke Jawa dan Bali untuk melakukan penelitian lapangannya. Untuk karya-karyanya mengenai Indonesia, khususnya Jawa dan Bali, yang mencerahkan ini, beliau menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia pada tahun 2002. Setelah menyelesaikan riset di Indonesia, Clifford Geertz memperdalam basis riset lapangannya dengan melakukan studi lanjutan terhadap kebudayaan Islam Maroko di Afrika Utara. Hal ini serupa dengan yang dilakukan Evan Pritchard. Mulai tahun 1960-an, ia melakukan 5 kali kunjungan
ke daerah yang memungkinkannya mengamati satu masyarakat beragama Islam untuk kedua kalinya di belahan dunia yang berbeda dengan Asia Tenggara. Hasil riset ini ia tulis dalam buku Islam Absar. Dalam terobosan diskusi-diskusi yang dilakukan, Clifford Geertz membangun analisis berdasarkan ketidaksetujuannya tentang ilmu sosial kuno. Ia mengajukan argumen tentang konsep barunya, yaitu antropologi interpretatif. Teori antropologi interpretatif yang dipelopori oleh Clifford Geertz, ia adalah antropologi yang lebih tendis atau cenderung pada interpretasi. Karena itu, beberapa karya-karyanya banyak berkaitan dengan pembahasan interpretasi. Geertz berpandangan bahwa budaya bersifat semiotis. Hal-hal yang berhubungan dengan simbol yang tersedia di depan umum dan dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, dibutuhkan interpretasi untuk memahaminya. Kajian antropologi dalam perspektif Clifford Geertz bersifat interpretatif, sebab penelitian hanya mampu pada tataran tafsir saja. Bahkan tafsir terhadap budaya tersebut hanyalah tafsir atas tafsir yang sudah ada. Karena itu, semua budaya bergantung pada tanda-tanda yang ditafsirkan oleh peneliti, dan peneliti harus mampu menginterpretasikannya dengan bagus. Namun, penafsiran tersebut tidak lepas dari konsep etik dan emik penelitian. Jika etik dan emik dipenuhi dengan bagus, penelitian adalah sosok antropolog yang bagus. Teori antropologi interpretatif yang dipelopori oleh Geertz merupakan terobosan baru dalam menghadapi krisis metodologi dalam ilmu sosial. Tentunya, teori antropologi Clifford Geertz ini memang langsung memfokuskan pada interpretasi antropologis. Karena itu, kajian-kajian Clifford Geertz banyak yang menyoroti baik yang pro ataupun yang kontra. Pada satu sisi, kajian Clifford Geertz mengarah pandangan budaya sebagai tanda. Karena itu, harus diinterpretasikan agar dapat ditemukan makna yang esensial. Pada sisi lain, interpretasi tiap peneliti berbeda, karena itu akan menghasilkan kajian yang berbeda pula. Salah satu penelitian Clifford Geertz yang berkaitan dengan antropologi interpretatif adalah sambung ayam di Bali, Indonesia. Clifford Geertz sebagai seorang antropolog menginterpretasikan bahwa manusia Bali melalui sambung ayam merepresentasikan pandangan kekerasan, daya tarik kekerasan, kebuasan binatang, narsisme jantan, lawan judi, persaingan status, kegairan massa, dan korban darah. Contoh studi kasus lain lagi tentang pendekatan interpretatif yang diberikan oleh Geertz, yaitu sebuah publikasi tentang studi komparasi
antara masyarakat Muslim Indonesia dan Maroko. Clifford Geertz menemukan model Islam klasik yang berbeda di dalam kedua negara tersebut. Walaupun keduanya mistis karena mengaku menemukan kebenaran agama melalui kontak langsung dengan Tuhan. Indonesia dengan model Islam klasik yang rileks, berkembang secara fleksibel, mampu beradaptasi dengan menyerap nilai-nilai lokal, berbeda dengan Maroko. Dengan model Islam klasik yang keras, tidak kenal kompromi, agresif, fundamentalis terhadap gerakan baru yang muncul dari kedua negara dan menamai dirinya dengan Islam skriptualis, yang mana gerakan ini menggeser Islam klasik. Kemunculan gerakan ini sebagai respon dari adanya penjajahan yang terjadi di kedua negara. Islam skriptualis sebagai model Islam yang baru dengan cepat menyebar dan memberikan kekuatan bagi semangat nasionalisme serta perlawanan terhadap penguasa kolonial. Selanjutnya, model Islam baru inilah yang melatar belakangi gerakan perjuangan kemerdekaan di masing-masing negara pada pertengahan abad 20. Clifford Geertz menarik kesimpulan terhadap kasus Islam Indonesia dan Maroko. Menurutnya, ide sentral tentang agama terdiri dari pandangan hidup dan etos yang saling mendukung satu sama lain. Pandangan hidup yang berisi seperangkat kepercayaan yang dimiliki seseorang tentang Tuhan akan menyangkut etos yang berisi seperangkat nilai-nilai dan perasaan yang akan menuntut kehidupan mereka dan penerapan terhadap apa yang mereka yakini. Dalam pandangan Geertz, semua budaya pastilah menampilkan pandangan dunia yang berbeda. Karena itu, untuk interpretasi yang dalam dibutuhkan bakat dan daya analisis yang tinggi sehingga bisa menghasilkan temuan yang tinggi pula. Kajian antropologi interpretatif Clifford Geertz bukan hanya melenggang dengan nama besar antropologi dalam perspektif interpretasi, tetapi juga mendapatkan kritik. Di samping itu, kritik terhadap Clifford Geertz membuka ruang untuk perdebatan lebih lanjut mengenai metodologi dalam antropologi. Beberapa peneliti beragama bahwa meskipun interpretasi sangat penting dalam memahami budaya, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan analisis struktural ke dalam penelitian kualitatif. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi praktik budaya serta bagaimana individu menafsirkan pengalaman mereka secara keseluruhan. Kritik terhadap pendekatan Clifford Geertz memberikan wawasan penting tentang batasan-batasan dalam analisis budaya, meskipun kontribusinya dalam pengembangan antropologi interpretatif sangat signifikan, penting untuk
terus mengeksplorasi bagaimana konteks sosial dan politik membentuk pengalaman manusia, serta simbol-simbol budaya dengan mempertimbangkan interaksi ini. Penelitian antropologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika budaya di era kontemporer. Melalui pendekatan interpretatifnya, Clifford Geertz berhasil mengubah cara pandangan terhadap budaya dari sekedar kumpulan praktik dan norma menjadi sistem tanda yang kaya akan makna. Ia mengemukakan bahwa antropologi tidak dapat berangan-angan menjadi ilmu pengetahuan dengan cara seperti ilmu fisika, dengan hukum dan generalisasi yang didasarkan pada data empiris dan dapat diprediksikan. Sebaliknya, antropologi harus didasari oleh kenyataan konkret. Namun, dari kenyataan ini, antropolog menemukan makna, bukan prediksi yang didasarkan pada data empiris. Etim deskripsi merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz menjadi salah satu kontribusi paling berharga dalam penelitian antropologi. Istilah inilah merujuk pada deskripsi mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana suatu tindakan terjadi hingga memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan kompleksitas dari praktik budaya tersebut. Deskripsi tebal buku sekedar catatan faktual, melainkan juga mencoba untuk memahami bagaimana simbol-simbol budaya digunakan dan dipahami oleh anggota masyarakat. Dengan demikian, urian yang tebal memungkinkan peneliti untuk menguraikan bagaimana makna dan simbol-simbol budaya saling terkait dan membentuk sistem yang kompleks. Karya Clifford Geertz seperti Islam Absar tidak hanya menjadi referensi utama di kalangan antropolog, tetapi juga menarik perhatian ilmuwan dari disiplin lain seperti sosiologi, studi agama, dan studi budaya. Clifford Geertz menekankan pentingnya memahami budaya sebagai teks yang perlu diolah, yang membuka jalan bagi pendekatan interdisipliner dalam studi budaya yang mengartikan budaya sebagai sistem. Ia mengartikan budaya sebagai suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol yang membentuk dunia kita, mengekspresikan perasaan-perasaan kita, dan membuat penilaian kita. Dengan demikian, budaya bukan sekedar koleksi adat istiadat atau tradisi, melainkan sebuah sistem simbol yang kompleks yang harus dipelihara untuk dipahami sepenuhnya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata
salah kata atau salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.